Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara SIPOIM, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Anak-anakku, pada materi kali ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. 2. Mengidentifikasi isi kitab-kitab Allah. 3. Menjelaskan perbedaan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab Allah lainnya. 4. Dalil yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Menjelaskan sikap mencintai Al-Quran. Anak-anak, ini adalah beberapa gambaran tingkah laku manusia ketika tidak memiliki petunjuk hidup atau memiliki tetapi tidak menjalankannya. Tentu ada pertanyaan, mengapa semua ini bisa terjadi? Dan mengapa sementara ini di wilayah Jawa Barat yang terdeteksi paling banyak anak yang mengalami gangguan jiwa karena gawai? Berikut informasi. Kesini karena main game. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga saat ini belum mengkategorikan gangguan jiwa akibat gawai menjadi salah satu jenis masalah kejiwaan. Berdasarkan penelitian dari para ahli kejiwaan, game online ekstrim paling banyak menyebabkan gangguan jiwa, disusul konsumsi media sosial yang berlebihan dan tak terkendali. Pengguna gawai yang sudah mencandu akan mengalami telat bicara, khusus pada balita. Sementara pada remaja akan berperilaku temperamental hingga kecenderungan menyendiri. Tak jarang melakukan tindak kekerasan, bahkan kepada orang tua sendiri. Perilaku negatif lainnya, ketagihan dan pemborosan. Hal ini terjadi jika anak terlalu sering bermain game online. Para pengguna gawai akan memakai cara apapun, bahkan tindakan kriminal demi memuaskan hasratnya. Puncaknya, pengguna gawai yang mengalami kecanduan depresi jika mereka tak bisa mengakses gawai. Perilaku atau anak ketergantungan terhadap gadget itu begitu tinggi sehingga mengakibatkan dampak yang ya kita pun mungkin tidak menduga. Saya akan mendatangi lingkungan tempat tinggal anak yang menderita kecanduan gawai, menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan berpunya. Saudara, saya tidak bisa menunjukkan detail daerah di mana korban tinggal, tapi saya menunjukkan pada Anda, saudara, bahwa anak yang bermain game hingga kecanduan, anak yang menggunakan internet hingga kecanduan, dan mereka mengalami gangguan jiwa, bukanlah yang saya dapatkan informasinya, datanya dari kalangan menengah bawah, tapi mereka justru berasal dari kalangan menengah atas. Dan inilah lingkungan tempat tinggal mereka, yang artinya mereka punya keluarga dengan tingkat ekonomi yang cukup tinggi, sehingga mampu untuk membeli gadget, gawai, dan kemudian berjam-jam selama beberapa hari, mungkin selama lebih dari 1 tahun menggunakan gawai untuk keperluan permainan yang sama. Dan inilah kemudian yang membuat mereka terkunci dengan permainan itu. Saudara, sekali lagi ini adalah lingkungan yang saya bisa gambarkan pada Anda, di mana sang anak tinggal dan kemudian ia mengalami kecanduan hingga mengalami gangguan jiwa. Dan saudara, saya segera menuju ke rumah Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menanyakan benarkah fenomena yang terjadi anak kecanduan game dan mengalami gangguan jiwa yang terbanyak adalah Jawa Barat. Saya akan menuju ke sana. Ikuti saya, saudara. Di Jawa Barat, pada faktanya yang saya dapatkan informasinya, ada anak yang mengalami gangguan jiwa karena gawai gadget. Betul. Ini fenomena.
yang kalian lihat? Ya betul, ada beberapa jalan di sana. Ada banyak jalan, di situ ada persimpangan dan persimpangan. Nah, ada satu pertanyaan, apa yang akan terjadi jika dalam sebuah persimpangan itu kita menggunakan kendaraan bermotor, sementara di tengah jalan kita tidak tahu arah kemana kita akan berjalan. Tidak ada petunjuk apa yang akan terjadi bila kita naik kendaraan bermotor, tetapi kita tidak tahu arah tujuan kemana dan mau apa. Tentunya akan buang-buang bahan bakar, waktu dan tenaga. Bahkan lebih parah lagi, kita akan tersesat sampai tujuan kita. Tidak akan sampai kepada tujuan yang juga dengan hidup kita. Supaya kita tidak tersesat dalam hidup, maka kita membutuhkan sebuah petunjuk, yaitu kitab suci. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu benar adanya, sebagai pedoman hidup agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab-kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dibedakan menjadi dua, yaitu suhuf dan kitab. Suhuf adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang sudah dibukukan dalam bentuk kitab. Nabi dan Rasul yang menerima suhuf adalah Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, sedangkan Nabi Musa 10 suhuf. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul ada 4. Kalian tahu? Oke, yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, 3 kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah untuk kaum Bani Israel, atau yang biasa kita sebut dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Adapun kandungan kitab Taurat biasa disebut dengan istilah The Ten Commandments yang berisi 3 perintah dan 7 larangan. 3 perintah dan 7 larangan tersebut diantaranya: yang pertama, perintah mengisahkan Allah; yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala; ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia; yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu; kelima, perintah menghormati kedua orang tua; 6, larangan membunuh sesama manusia; 7, larangan berbuat zina; 8, larangan mencuri; 9, larangan menjadi saksi palsu; dan yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berbahasa Kipti, anak-anak, karena memang diperuntukkan untuk kaum Kipti. Nah, kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Adapun kandungan kitab Zabur adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan tahun Masehi.
diwajibkan di daerah Yerusalem dan diperuntukkan kepada kaum Suryani. Kitab ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kandungan kitab Injil adalah sebagai berikut. Kandungan kitab Injil. Yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran menyempurnakan kitab Zabur. 3. Hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Serta yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab Allah yang terdahulu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun kandungan kitab Al-Quran ada 4. Yang pertama, akidah atau keyakinan. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah. Yang kelima, tarikh atau sejarah. Kandungan kitab Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu mengajarkan tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, serta segala yang berhubungan dengan keimanan. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, mengajarkan bagaimana manusia harus bertingkah laku agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, ibadah, mengajarkan bagaimana seorang manusia itu berhubungan dengan Allah sebagai penciptanya. Yang keempat, muamalah, mengajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan manusia, hewan, serta alam sekitar. Yang kelima, tarikh atau sejarah, mengajarkan tentang sejarah umat terdahulu agar kisah-kisah mereka bisa dijadikan tauladan hidup bagi umat manusia. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Di antara sikap-sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin, bisa setiap hari, bisa juga ditarget 1 bulan 1 kali khatam, atau 2 bulan 1 kali khatam, atau bahkan bisa juga semampunya. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Maksudnya adalah dengan mempelajari kandungan Al-Quran untuk bisa difahami. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena diharapkan kita sebagai umat Islam, akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Informasi sejarah umat-umat terdahulu. 3. Membimbing manusia dalam membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. 4. Memperoleh petunjuk yang benar. 5. Menjadikan hati manusia lebih tentram. 6. Menambah ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, memiliki sikap toleransi dengan ajaran saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Baiklah anak-anak, kita ukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Pertanyaannya adalah yang pertama, tulis dalil tentang kitab Allah sebagai petunjuk hidup. Yang kedua, berapakah jumlah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul? 3. Disebut dengan istilah apakah kitab Allah yang berisi 3 perintah dan 7 larangan? 4. Sebutkan 5 kandungan kitab Al-Quran. 5. Sebutkan sikap yang menunjukkan cara mencintai Al-Quran. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Ingat, bacalah Al-Quran. Untuk setiap huruf yang dibaca adalah sebuah kebaikan. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, maka dia akan diringankan siksanya. Bangkit guruku, maju negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.